Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK rencananya akan menghadirkan 3 orang saksi dalam sidang. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito. Arbida, selamat siang. Apakah sidang ini sudah dimulai dan siapa 3 orang saksi yang dihadirkan hari ini? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Tipikor melanjutkan kembali sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antara waktu Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristianto. Sidang ini sudah dimulai pada jam 10 atau 1 jam yang lalu di Pengadilan Negeri Tipikor. Tepatnya di belakang saya saat ini adalah ruang sidang Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, di mana sidang ini menghadirkan 2 saksi. JPU menghadirkan 3 saksi, namun yang hadir 2 saksi, yakni yang pertama adalah staf dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yakni Kusnadi, dan yang kedua adalah security atau satpam dari DPP PDI Perjuangan, yakni Nur Hasan. Namun sebenarnya seharusnya ada 1 saksi lagi, yakni mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, namun hari ini berhalangan hadir dikarenakan alasan kesehatan. Hari ini 2 saksi tersebut tentunya akan digali informasinya, namun kami awak media masih belum mengetahui apa saja nanti yang akan digali oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ini, dikarenakan memang sidang masih terus berjalan. Di mana pemirsa, untuk sidang hari ini nantinya saksi akan memberikan keterangan di dalam perkara dugaan suap yang mana perintangan penyidikan juga kasus Harun Masiku yang menjerat Sekjen Hasto Kristianto. Di mana di dalam surat dakwaan pemirsa, di Jaksa mengungkapkan bahwa Hasto ini sempat meminta atau memerintahkan Harun Masiku untuk bersembunyi di kantor DPP PDIP untuk menghindari operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2020 silam, di mana Hasto pada kasus ini juga diduga menyuap Ketua KPU periode 2019-2020, yakni Wahyu Setiawan, sebesar 600 juta rupiah dan dilakukan bersama-sama dengan advokat Dodi Tri Istiqomah, kemudian kader PDIP Saiful Bahri, dan juga buronan Harun Masiku. Dan pemirsa, uang ini diduga diberikan kepada Wahyu Setiawan selaku Ketua KPU saat itu yang menjabat 2019 hingga 2020, ini untuk memuluskan jalan buronan Harun Masiku menjadi atau mendapatkan kursi pada di parlemen, begitu ya, untuk keanggotaan DPR tahun 2019-2024 untuk menggantikan calon legislatif terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia. Nah, berbicara mengenai Rizky Aprilia pada sidang 7 Mei yang lalu, Anggi dan juga pemirsa, ini menarik bahwa ada pernyataan dari Rizky yang menyatakan bahwa Hasto ini menemuinya dan memerintahkan ia untuk mundur agar agar Harun Masiku ini menempati kursinya, begitu. Namun Rizky menyebutkan di dalam persidangan pada 7 Mei lalu bahwa ia menolak apa yang diperintahkan Hasto, dan juga ada yang menarik bahwa Rizky menyebutkan bahwa Hasto Kristianto ini menyebut bahwa ia meminta kepada Rizky dan menyatakan bahwa untuk menuruti Hasto, dikarenakan Hasto ini adalah sekjen dari PDI Perjuangan. Dan selain itu, Hasto ini juga didakwa untuk menghalangi penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan. Dan perintah dari Hasto kepada Harun ini dilakukan melalui penjaga rumah aspirasi atau security DPP PDI Perjuangan, Nur Hasan, pada hari ini. Anggi. Baik, Arbida, apakah hari ini juga ada sidang kasus vonis bebas Ronald Tanur? Baik, betul sekali. Hari ini Pengadilan Negeri Tipikor juga akan menggelar sidang lanjutan kasus Ronald Tanur, di mana ini menjerat 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya. Ada Erintu Hademanik, Mangapul, dan juga Heru Hanindyo. Yang mana ini nanti sidang akan berlangsung di ruang sidang di sebelah saya saat ini, yang akan berlangsung di pukul 13 atau di jam 1 siang nanti. Hari ini agendanya adalah vonis terhadap
3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya 3 hakim ini sudah dituntut oleh JPU dengan masing-masing Erintua dan Mangapul 9 tahun penjara. Kemudian untuk Heru Hanindyo ini 12 tahun penjara. Di mana pemirsa kuasa hukum dari Erintua Damanik dan juga Mangapul ini juga sudah mengajukan justice kolaborator untuk memberikan keterangan yang membuka kasus ini di persidangan dan meminta dan berharap agar kliennya yakni Erintua Damanik dan juga Mangapul ini diberikan vonis yang lebih ringan daripada tuntutan dari jaksa penuntut umum yakni 9 tahun penjara. Dan tentunya kita awak media masih terus menunggu begitu pemirsa kasus atau vonis yang nanti akan dilayangkan dari hakim untuk 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini. Dan jika kita berkaca pada sidang-sidang sebelumnya, memang untuk kasus ini pemirsa berawal dari Ronald Tanur yang dibebaskan oleh vonisnya bebas, mendapatkan vonis bebas oleh 3 hakim PN Surabaya tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Tipikor. Anggi kembali ke studio. Armida, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa demikianlah headline news kali ini. Saat lagi akan hadir Metro Sport. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.